Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Jemaat Shilo Campagaya Klasis Makassar Tengah pada edisi Sabtu 20 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, kepadamu pada pagi yang indah ini kami naikkan syukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pagi ini Tuhan perkenankan kami menghirup udara segar, menikmati karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Melandasi seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Firman Tuhan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari perikop kita pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema gembala sejati. Gembala sejati. Meister Eckhart, seorang mistikus asal Jerman, mengatakan kita mungkin menyebut Tuhan itu cinta atau kebaikan. Namun nama tertinggi baginya adalah kasih sayang. Hal tersebut dapat kita temui dalam bacaan saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat melihat kerumunan orang itu, ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 34. Pernyataan Yesus itu beresonansi dengan doa Musa dalam Bilangan 27 ayat 17. Di sana ia meminta Tuhan menunjukkan penggantinya, seseorang yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dengan sengaja Markus menyebut Yesus sebagai gembala untuk mengkritik para pemimpin Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada perikop sebelumnya kita mendapati kelakuan pemimpin Israel, yaitu Herodes,
alih-alih menjadi gembala baik bagi Israel, Herodes malah mengadakan pesta yang menyebabkan dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis. Karena itu, Yesus yang tergerak oleh belas kasihan terhadap domba-domba tersebut mulai mengajari mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, umat mendapatkan firman Allah. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala sejati, bahkan gembala ilahi, Sang Putra Allah yang di dalamnya kerajaan Allah telah nyata. Orang banyak yang mengikuti dan berkumpul di sekelilingnya demi kesembuhan dan pengusiran setan, mujizat, pemberian makanan sebagai tanda bahwa anak Allah sedang menggembalakan manusia ke dalam kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami di sorga, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang baru kami dengarkan, sehingga firman ini boleh berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan melawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan. Yang di dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga boleh mereka keluar dari pergumulannya. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang berduka, Tuhan boleh hiburkan. Dan anak-anak kami ya Tuhan yang sedang menuntut ilmu dari tingkatan TK sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan berkati dalam mereka menuntut ilmu di bangku sekolah ya Tuhan. Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan ini ya Tuhan. Yang kami datang, ini kami Tuhan yang kami datang bersyukur. Ampuni akan kesalahan kami ya Tuhan, dan terimalah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini lewat sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Amin.